Aing salam dari Jawa Tengah ya. Minta dombanya dong. Kami pengangguran tapi suka ngarit. Ini Indonesia gak baik-baik saja Kang Dede lah. Ini saya dari Purbalingga kota. Utuh desa Pak Dede. Jaluk wedus lah. Kayak pengangguran. Payah banget ya Kang Dede. Hari itu ya tugel Kang Dede lah. Tolongin lah. Aduh Kang Dede ya. Salam dengan Jawa Tengah. Aku cinta kepadamu. Mantap. Ya, lagi ngarit Kang Dede. Ini rajin sekali. Saya juga ngarit itu. Nah itu. Aduh, tapi aritnya tugel Kang Dede lah. Jadinya saya ngaritnya berhenti. Nah, aduh, pengangguran itu susah Kang Dede. Oke kawan, ini ada sebuah komentar menarik nih ya. Yang saya pilih salah satu komentarnya adalah nih kita geser dulu nih. Kau cabik perasaan gubernurmu bro. Masa warga Jateng love-nya ke gubernur Jabar. Kau anggap apa sih dia? Ya enggak ya Rob, ya dada saja. Kelakuan warga plus 62. Ini kebetulan juga ada sebuah video menarik nih buat teman-teman semua. Yang wajib saya tunjukin yaitu mengenai sebuah statement dari salah satu anggota DPRD ya, Jabar. Nah, coba kita simak nih berikut videonya kawan. Maka pada hari ini di tengah kelakarnya kita bisa lihat bahwa kemarin Pak Gubernur tidak mau dipanggil gubernur, ingin dipanggil raja ketika ada kelakar, tidak ingin mengobrolkan anggaran bersama teman-teman di DPRD. Oke, tapi kayaknya bukan gubernurnya yang pengen dipanggil raja gitu ya. Tapi sebenarnya ini adalah sebuah julukan bagi para warga Jabar yang memang ditujukan kepada KDM karena sebuah simbolis untuk para kepemimpinan Sunda gitu ya. Memang kayak gitu. Nanti kita akan bahas lebih lanjut mengenai ini kawan. Ini menarik sekali, ada beberapa video-video yang lain tentang Kang Deddy Mulyadi buat teman-teman tetap di sini di channel YouTube Hendra Bercerita. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali di channel YouTube Hendra Bercerita, tempat informasi dan video reaksi serta video-video viral di Indonesia dan juga informasi terkini mengenai tokoh masyarakat, public figure, salah satunya juga dari Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat kawan. Kali ini ada sebuah topik menarik, yaitu udah ada salah satu warga Jateng yang bikin sebuah video ditujukan kepada Kang Deddy Mulyadi, minta domba gitu ya, karena suka ngarit tapi nganggur gitu kawan. Ngarit tapi nggak ada dombanya karena nganggur, jadi minta domba kepada Kang Deddy Mulyadi. Ada sebuah komentar-komentar menarik. Salah satu yang saya filter itu adalah kau cabik-cabik perasaan gubernur bu mas bro katanya ya. Masa warga Jateng love-nya kepada gubernur Jawa Barat, bagaimana perasaan si dia katanya. Ini menarik sekali. Nanti kita akan bahas ya. Oke, yuk kita simak salah satu videonya berikut ini kawan. Teman-teman juga bisa memberikan reaksinya langsung. Oke, kita refresh dulu. Nah, ini dia. Kang Deddy Mulyadi, salam dari Jawa Tengah Purbalingga untuk Jawa Barat istimewa. Wih, Kang Deddy, Bapak Aing salam dari Jawa Tengah ya. Minta dombanya dong. Kami pengangguran tapi suka ngarit. Ini Indonesia gak baik-baik saja Kang Dede lah. Ini saya dari Purbalingga kota. Utuh desa Pak Dede. Jaluk wedus lah. Kayak pengangguran. Payah banget ya Kang Dede. Hari itu ya tugel Kang Dede lah. Tolongin lah. Aduh Kang Dede ya. Salam dengan Jawa Tengah. Aku cinta kepadamu. Mantap. Ya, lagi ngarit Kang Dede. Ini rajin sekali. Saya juga ngarit itu. Nah itu. Aduh, tapi aritnya tugel Kang Dede lah. Jadinya saya ngaritnya berhenti. Nah, aduh, pengangguran itu susah Kang Dede. Salam dari Jawa Tengah. Elap Yupol. Jawa Barat istimewa. Wah, mantap. Kang Deddy. Wah, Jawa Barat istimewa. Love untuk Kang Deddy, warga Jateng. Love-nya kepada Gubernur Jabar. Apalagi ini ada beberapa komentar-komentar nih ya dari Kang Deddy Mulyadi juga ikutan berkomentar atas VT ini kan. Dan juga di-repost di Instagramnya. Asyap, salam untuk warga Jawa Tengah. Saya mah khususan warga Jabar dan Indonesia gitu ya. Ada juga komentar yang lain nih. Dia nganggur tapi rajin ngarit. Kepengen wedus Pak KDM, bahagia banget mereka.
Terus yang terakhir nih, ini yang menarik nih ya, komentarnya dari pemilik akun Tepati Tingbyuki. Kau cabik-cabik perasaan gubernur bu bro. Masa warga Jateng love-nya ke gubernur Jabar, kau anggap apa dia? Ya Allah, tapi benar juga sih, logis banget gitu ya. Oke, tapi itulah kalau misalnya seorang pemimpin yang insya Allah tulus hatinya itu dicintai oleh para warga meskipun bukan warganya sendiri gitu ya, bukan warga Jabar nih. Jadi seluruh warga di Jateng, di Jatim, kebanyakan ini memang ada banyak yang cinta kepada Kang Deddy Mulyadi. Oke, langsung aja kita bahas untuk video selanjutnya, kawan. Yuk kita simak. Berikut ada sebuah pernyataan dari salah satu dewan yang membahas tentang raja dan juga KDM. Apa hubungannya? Yuk kita simak berikut videonya. Maka pada hari ini, di tengah kelakarnya kita bisa lihat bahwa kemarin Pak Gubernur tidak mau dipanggil gubernur, ingin dipanggil raja ketika ada kelakar tidak ingin mengobrolkan anggaran bersama teman-teman di DPRD. Maka pada kali ini di tengah kelakar berikut keseriusan, kita yang ada di sini bukanlah anggota DPRD, tapi para waliullah yang akan selalu ada membisiki para raja. Wih, mengaku waliullah sini. Dalam sebuah rapat dewan di Jabar, seorang anggota dewan dari PKB melontarkan sindiran yang intinya bilang, ada gubernur maunya dipanggil raja. Ada Juga gubernur maunya dipanggil raja. Kayaknya bukan KDM-nya yang pengen dipanggil raja gitu ya. Masa sih? Sepertinya enggak. Itu hanyalah sebuah julukan dari para warganya yang cinta kepadanya, sehingga julukan raja ini sepertinya memang cocok untuk KDM gitu loh kawan. Oke, kita simak, ini ada video reaksinya dari warga plus 62 ya. Ntar lagi saya tunjukin buat teman-teman. Tetap di sini di channel YouTube Hendra Bercerita. Oke, yuk kita simak ya. Berikut nih ada reaksi dari warga plus 62 atas video barusan Nih, kawan. Kang Iki tuh sedikit kaget, marah, dan campur aduk dengan pernyataan dia. Maka pada hari ini, di tengah kelakarnya kita bisa lihat bahwa kemarin Pak Gubernur tidak mau dipanggil gubernur, ingin dipanggil raja ketika ada kelakar tidak ingin mengobrolkan anggaran bersama teman-teman di DPR. Maka pada kali ini di tengah kelakar berikut keseriusan, kita yang ada di sini bukanlah anggota DPRD, tapi para waliullah yang akan selalu ada membisiki para raja. Sekian dari saya. Waliullah, kami waliullah para di situ, kami para waliullah di situ, betul-betul tersinggungnya sangatlah kayak gitu. Kenapa coba? Kenapa mesti mengaku-ngaku waliullah? Kalau mengaku hamba Allah masih dimaafkan, tapi kalau waliullah ini betul-betul saya sangat tersinggung. Kenapa? Catat, sebagai wali Allah, jadi tidak akan mengaku wali Allah. Cuman perlu dicatat, dia adalah yang selalu berkomentar. Kalau komentarnya sejalan atau membangun tidak masalah. Dia justru sebaliknya, ketika waktu KDM hampir menjabat, katanya 3 bulan, hampir 3 bulan menjabat, pengangguran di Jabar tidak berkurang. 3 bulan dengan kondisi Indonesia yang begitu terpuruknya ekonomi, pengangguran banyak di mana-mana. 3 bulan dia samakan tidak ada pengangguran. Di situ letak pikirannya ada yang salah. Kesimpulannya seperti ini. Mungkin coba dicek dia apakah bermasalah, dan dia selalu mengkritik, intinya dendam tentang masalah anggaran, kenapa tidak didiskusikan. Jadi selalu masalah anggaran yang tidak masuk, dan dia ini adalah fraksi dari PKB. Fraksi PKB ini dia selalu saja akan dipikir untuk kepentingannya. Kepentingannya apa? Di sini satu, ketika dia bilang tadi kami para wali Allah, ini sudah tentu salah. Salahnya apa? Wali Allah tidak pernah mengaku wali Allah. Yang kedua, dia mengkritiknya selalu tentang mengkaitkan anggaran dan anggaran. Apakah di pikirannya duit. Jadi ketika disebut yang Kang Iki marahnya itu adalah Islam kembali lagi tercoreng dengan oknum, tidak bisa dilihat keislamannya. Oke, mengaku wali Allah tapi pikirannya anggaran terus. Malu-maluin aja ya, jangan terlalu jauh ya mengaku wali Allah seolah-olah wali Allah itu adalah manusia yang mungkin bisa menjadi manusia pilihan ya di hadapan Allah,
Tapi kebanyakan wali Allah itu nggak mikirin duit terus gitu ya, apalagi anggaran terus yang dipikirin. Tapi yang dipikirin itu adalah kemaslahatan masyarakat, umat gitu ya. Oke, nanti kita akan bahas ini menarik sekali. Kocak banget ya kejadian-kejadian di Indonesia ini kalau kita reaksikan. Ini pingin ketawa terus kawan. Hanya saja saking kocaknya, banyak kocaknya, saya sebenarnya males mau ketawa ya. Males itu kawan. Oke, nanti kita akan bahas lebih lanjut buat teman-teman ya. Ini ada sebuah video kembali nih. Ada video yang ketiga. 1.000 lagi. Janji 1.000 rumah panggung ternyata cuma omon-omon. Desa Karanglinggar, Teluk Jambe, Karawang yang langganan banjir ternyata hanya mendapat angin surga belaka. Rumah panggung yang dijanjikan oleh KDM dari 1.000 ternyata hanya 10 yang akan dibangun. Itu pun baru akan alias cuma omon-omon. Dan asal dananya pun bukan dari APBD tapi dari perusahaan CSR Angel. Pertanyaannya, kira-kira perusahaan ini benar-benar ikhlas atau ada maunya? Sialnya lagi, KDM juga berjanji akan membangun tahun ini. Waduh. Kini rakyat hanya bisa menanti janji dari KDM apakah benar-benar akan terrealisasi atau hanya omon-omon. Mereka dikibulin demi sebuah konten. Buat fans KDM yang udah gemes mau caci maki, saya persilahkan di kolom komentar. Silakan caci maki ya, lempar sepatu gak apa-apa. Ada sebuah caption menarik nih kayaknya ya. Coba kita perbesar dulu nih. Katanya, entah kenapa orang yang bernama Eko Widodo ini selalu serang kebijakan KDM, ternyata hanya pengen akunnya laku. Hanya ingin dicaci maki sama penggemar KDM di kolom komentarnya. Pingin tenar bro. Dada saja. Oke, ya udah deh kita doain ya, semoga secepat tenar lah orang ini, kasihan nih. Biar ngomongnya nggak cepet lagi kawan, nanti malah kesedat gitu ya. Ada sebuah video yang terakhir ya, kita simak dulu. Nah, berikut videonya. Warga udah pada tahu belum? Terkait pada Deddy Mulyadi yang digugat itu oleh 8 organisasi sekolah swasta. Yaitu terkait rumbel satu kelas maksimal 50 orang. Ya kurang lebih lah ibaratnya penggugatannya itu tuh banyak kan, selalu berseliweran katanya sekolah-sekolah swasta itu menjadi sepi. Apakah yakin sekolah swastanya sepi itu karena adanya peraturan kebijakan pada Deddy Mulyadi yang rumbel satu kelas 50 orang? Yakin? Setahu gue nih ya, mohon maaf nih ya, ini mah setahu gue. Gimana sekolah swasta itu kagak sepi? Beberapa sekolah swasta itu kagak sepi ya. Lah orang sekolah swasta sampai banyak banget tiap daerah, tiap kecamatan. Di sini aja di gue nih ya, walaupun misalkan nih sekolah itu tidak hanya di Bekasi doang, tapi di seluruh Jawa Barat. Oke, cuman gue mau memberikan satu contoh nih, di Bekasi aja di gue di kabupaten daerah Cibitung itu sekolah swasta dalam satu kecamatan sampai banyak banget. Jaraknya juga deketan banget, ada yang ada depan-depanan, ada yang timbang jarak sekitar 2-3 kilometer doang. Belum bersaing dengan sekolah negeri. Terkait sekolah swasta yang sepi misalkan, coba lu evaluasi bagaimana tentang struktur pembelajarannya yang lu berikan gitu kan di sekolahan swastanya. Begitu. Kalau dari zaman dulu juga kan terkait sekolah negeri mah masalah satu ruang orang rumbelnya itu mulai dari 45 sampai 50 itu kan memang sudah ada ya dari zaman dulu. Kan selalu gua ngomong begitu, dari zaman dulu juga memang sudah ada sekolah negeri itu 45 sampai 50 gitu. Nah, sekarang terkait sekolah swasta yang sepi, coba evaluasi bagaimana kalian dalam sistem mengajarnya, bagaimana. Nah, kalau ini soal ini gugatan yang dilayangkan oleh beberapa pengacara ya, ahli hukum juga dari organisasi sekolah swasta yang ditujukan kepada Kang Deddy Mulyadi. Tapi kita tungguin aja bagaimana updateannya nanti gitu ya. Sebenarnya sih Kang Deddy Mulyadi memang masih berhadapan dengan orang-orang yang menentang setiap kebijakan-kebijakannya dan bermacam-macam. Kebijakan ABCD itu
tetap ditentang oleh beberapa orang. It's okay, itu adalah sebuah hal lumrah dalam dunia politik di Indonesia ya. Asalkan kita sebagai yang mencintai KDM nih, katakanlah kita sebagai KDM lovers ya, kita tetap memberikan support sepenuhnya kepada KDM. Kalau kita memiliki sebuah keyakinan bahwa KDM adalah sosok pemimpin yang benar-benar tulus untuk mencintai dan memberikan kasih sayangnya kepada rakyat, kita doakan semoga KDM diberikan kekuatan untuk menghadapi orang-orang seperti ini gitu ya. Oke kawan, itulah informasi yang ingin saya sampaikan teman-teman. Sekali lagi bisa langsung memberikan sarannya, komentarnya juga, atau mungkin doa terbaik untuk KDM, langsung aja tulis di kolom komentar sekarang juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Bye bye semua.